Kota Malang era tahun 70-an, karena saya lahir di era 70-an, sangat nyaman sekali. Sebutan Malang sebagai kota dingin itu benar-benar ada, karena saat itu memang benar-benar dingin, apalagi pada sekitar bulan Agustus. Kalau zaman saya sekolah dulu, berangkat jam 6 pagi, setengah 7 pagi, itu pasti kita masih menjumpai adanya kabut di pagi hari, dan hawanya memang sangat dingin. Belum seramai sekarang memang keadaannya, dengan masih banyak tumbuhan-tumbuhan besar yang rindang, belum ada kemacetan, masih kendaraan umum, masih ada bemo roda 3, sepeda motor masih lalu lalang dan jarang, mobil-mobil masih jarang, tidak semacet sekarang. Bahkan sama sekali tidak ada kemacetan yang saya ingat pada saat itu. Malang sangat membanggakan sekali karena berbagai kultur bertemu di Malang, berbagai aktivitas, kreativitas bermunculan di Malang. Banyak sekali gedung-gedung bioskop, gedung teater untuk kota Malang yang terbilang kecil dibanding kota-kota besar lainnya dikunjungi, dan banyak pengunjung, banyak ditonton saat itu. Artinya respon masyarakat terhadap seni dan lain-lain, apresiasinya bagus sekali. Berbagai gedung pertunjukan saat itu masih banyak, antara lain yang tradisional juga ada, sampai pada saat era-era musik pop, musik rock, band, banyak sekali. Kota Malang dikenal banyak orang mempunyai banyak sebutan: kota dingin, kota pelajar, kota garnisun, kota bunga, dan masih banyak lagi sebutan untuk kota Malang. Dan itu memang benar-benar menjadi ciri khas kota Malang. Kota bunga sendiri sebelumnya menurut saya adalah kota pohon sebelum menjadi kota bunga, karena berbagai banyak pohon tua berada di Malang. Dari peradaban Malang sendiri, Malang adalah salah satu peradaban yang tertua di Jawa Timur, karena kota Malang mempunyai sebuah kerajaan yang tertua di Jawa Timur, seera dengan kerajaan Medang di Jawa Tengah. Nah, peradaban tua ini melahirkan banyak pohon-pohon tua di kota Malang. Sebetulnya ada 3 pohon yang sudah ditetapkan sebagai pohon pusaka di kota Malang, yaitu pohon beringin, pohon trembesi, dan pohon kenari. Ini saya alami sendiri memang pada waktu masa kecil saya, waktu SD, atau dengan teman-teman juga sering membahas. Kita berjalan-jalan di daerah Lowok Waru sampai Kayu Tangan, itu masih kita dapati pohon-pohon kenari, yang bijinya seringkali kita bikin mainan pada saat itu, biji kenari itu. Kalau trembesi banyak juga di wilayah alun-alun Bundar, itu trembesi. Sebetulnya kalau kita amati di daerah Malang ini, daerah-daerahnya itu dari nama pohon tumbuhan semua. Daerah-daerahnya seperti Kayu Tangan sendiri, banyak orang nggak tahu bahwa itu adalah dari nama pohon. Kita bergeser ke utara, kita ambil contoh aja, Celaket adalah nama pohon juga, asam Jawa. Kita bergeser lagi, Lowok Waru, ada dari waru, dari pohon waru. Geser lagi ke utara, Glintung, itu adalah pohon glintung, bukan burung gelintungan, dari pohon glintung. Artinya semua wilayah-wilayah di Malang ini 70%, hampir 70% adalah dari nama-nama tumbuhan. Nah, Belanda masuk ke Indonesia itu memang membangun sebuah area-area baru, tetapi salah satu kebijaksanaannya yang saya salut oleh Hindia Belanda, mereka tidak pernah merubah atau mengganti nama-nama yang ada di daerah. Seperti Ororodowo, itu tetap Ororodowo Street. Kayu Tangan juga menjadi Kayu Tangan. Hanya daerah-daerah yang memang dibangun, direncanakan oleh tata kota masa Hindia Belanda, mereka namakan,
dengan nama-nama Hindia Belanda. Artinya memang Belanda menjajah kita selama beratus-ratus tahun, tetapi terjadi juga akulturasi antara Eropa, Belanda khususnya, dengan lokal, dengan Jawa pada khususnya. Nah, disinilah akhirnya seperti wilayah-wilayah di Ijen, Kayu Tangan yang ditata oleh Belanda menurut 8 rencana tata kota yang disebut 8 Boplen Kota Malang itu adalah tidak murni adalah bangunan-bangunan Eropa, tetapi adalah bangunan-bangunan yang disebut Indis, adalah akulturasi dari budaya Eropa dan budaya lokal. Jadi juga ramah terhadap lingkungan, oleh karena itu atapnya tinggi-tinggi, banyak ventilasi. Itu yang terjadi. Malah menurut kesepakatan para ahli, para akademisi, Indis ini adalah menjadi dinamakan juga budaya Indis. Nah, artinya apa, tinggalan-tinggalan Belanda, tinggalan-tinggalan ini juga adalah menjadi kekayaan daripada Kota Malang, karena tidak lama dan sangat lama akhirnya budaya ini juga menjadi yang harus kita jaga juga, karena ini adalah warisan juga, bukan hanya dari bangunannya, tetapi ini juga bisa dipergunakan sebagai salah satunya pemanfaatan ilmu pengetahuan mengenai arsitekturnya, mengenai konstruksinya, mengenai bagaimana bangunan itu bersambungan dengan landscape budaya yang ada di wilayah Malang. Nah, dari berbagai wilayah ini yang akhirnya saat ini mulai disebut-sebut sebagai wilayah heritage, artinya ya harus kita lestarikan juga dari perspektif itu tadi. Bicara tentang Kota Malang memang tidak bisa terlepas dari kolonial Belanda atau Hindia Belanda, khusus Kota Malang, karena Kota Malang berdiri tahun 1914 itu ditata oleh Kasten, warga Belanda. Dari 8 Boplen, 8 tata kota Malang itu sudah tertata sedemikian bagus, bahkan pada era itu tata kota Malang boleh dibilang nomor 1 adalah tata kota pada zaman Hindia Belanda saat itu. Jadi pada saat Belanda pertama kali datang ke Malang tahun 1767, hampir berpuluh-puluh tahun tidak berani keluar. Baru tahun 1800-an mereka berani keluar dan mulai membangun. Pada saat itu masih Kajarian di bawah Pasuruan. Nah, karena Kota Malang sangat unik, sebuah kota kecil dengan wilayah pegunungan, dataran tinggi dan diiris-iris oleh sungai besar, akhirnya dibangunlah jembatan-jembatan untuk menghubungkan dan menghidupkan Kota Malang. Pada era pertama, karena benteng awal Kota Malang adalah di Celaget yang sekarang menjadi Rumah Sakit Saiful Anwar, maka daerah sekitaran benteng itulah yang dibangun pertama kali, memakai istilah Urin, daerah wilayah Urin pada saat itu. Setelah itu barulah wilayah-wilayah menghubungkan antara dibangunlah alun-alun. Malah Malang unik juga, mempunyai 2 alun-alun. Tidak semua kota mempunyai 2 alun-alun, karena pada saat awalnya memang dari kabupaten lalu menjadi daerah kota madya di daerah Malang. Akhirnya dibangunlah 2 itu. Dan kalau mulai perekonomian sangat bagus dan menyebabkan banyak orang Eropa maupun orang Asia Timur Tengah datang ke Malang, karena sangat majunya Kota Malang sejak dibangunnya rel kereta api saat itu. Nah, pada saat rel kereta api terbangun untuk mengambil hasil perkebunan, dari situlah Malang menjadi sangat
bagus perekonomiannya. Dan untuk menampung banyaknya perpindahan dari orang Eropa ke Malang dan lain-lainnya, maka dikonseplah Kota Malang sedemikian rupa. Seperti akhirnya daerah wilayah Ijen itu menjadi sebuah wilayah pemukiman yang elit bagi orang Belanda, orang Eropa, dan dikonsep bebas banjir pada saat itu, karena Kota Malang setiap pembangunan arahnya pasti ada taman-taman kota dan resapan-resapan. Kalau kita ingat dulu di belakang museum dulu setiap tahun di situ ada expo. Mungkin yang masih ingat masa kecilnya, di situ ada expo, ada juga gedung olahraga di belakang situ. Kalau di Tugunya ada sebuah komplek SMA Tugu yang terdiri dari SMA 1, 3, dan 4. Konsep industri menuju ke arah utara. Jadi penjara Waru ke arah utara itu adalah konsep industri untuk pada saat itu. Di samping wilayah stasiun Kota Lama itu adalah wilayah pergudangan saat itu. Oleh karena itu pada saat pertumbuhan bisnisnya, Kota Malang adalah wilayah pecinan, bukan pecinan yang sekarang, tetapi pecinan terusannya Embong Brantas, karena berada di antara dua stasiun. Di situ awal mula pecinan dari Kota Malang, karena tumbuh pesat akhirnya, dan pasarnya masih pasar Kebalen saat itu. Akhirnya membangun lagi sebuah pasar, sebetulnya peruntukannya untuk kaum etnis Cina. Maka dibangunlah pasar besar saat itu, dan terciptalah komplek lagi pecinan di seputaran pasar besar. Untuk wilayah-wilayah hiburan itu di pusat kota, kita kenal bahwa alun-alun adalah selalu menjadi pusat kota. Di kantor pos saat ini dulu adalah sebuah kantor asisten residen juga Pasuruan. Di sebelah kirinya adalah sebuah hotel tertua dan hotel besar, Hotel Pelangi. Di sebelah kanannya perempatan Mitra itu, pojoknya ada juga dulu Hotel Johnson. Dan di samping-sampingnya banyak sekali gedung bioskop untuk hiburan kelas Eropa dan masyarakat saat itu, seperti Ria yang dulu namanya Rek. Di depannya adalah Surya dan ada dua bioskop di situ. Dan perkembangannya memang di daerah situ. Dulu sekali malah di depan Malang Plaza itu adalah gedung Flora, gedung kesenian khusus untuk rakyat. Hiburan Hindia Belanda sendiri pada saat itu adalah Concordia yang sekarang adalah gedung Sarinah. Di sana ada biliar, ada tempat semacam kafe. Kalau saat ini itu adalah hiburan-hiburan untuk kalangan mereka. Untuk bidang olahraga di Malang, saya rasa juga tidak ketinggalan. Stadion sebagai salah satu stadion tertua di Indonesia adalah sebagai pusatnya. Di dalam stadion ada lapangan sepak bola, ada kolam renang, ada beberapa lapangan tenis, ada bahkan hoki pada saat dulu, cuman saya belum sempat untuk menjamani hokinya. Juga sebagai tempat atlet angkat besi ya di situ. Sayangnya beberapa sudah hilang. Malah dulu sempat, sampai sekarang ada sih, cuman nggak begitu kelihatan. Sepatu roda juga marak pada saat itu di Malang. Areanya adalah terutama hari Minggu pagi untuk memutari kawasan Jalan Ijen, itu adalah komunitas dan atlet-atlet olahraga sepatu roda pada saat itu. Malang adalah kota yang kompleks, kota yang kulturnya berbagai macam datang ke Malang.
artinya dari Jawa sendiri, dari Madura, dari Eropa, sangat memperkaya kota Malang dan berkulturasi. Dari berbagai macam bangsa dan etnis yang datang ke Malang, akhirnya juga menciptakan Malang menjadi Malang yang plural. Berbagai macam agama ada di Malang dan kepercayaan lokal sendiri yang tetap tumbuh di Malang. Ini tercermin dari adanya masjid, bangunan-bangunan peribadatan yang berada di seputaran alun-alun sebagai pusat kota. Di sana malah berdampingan antara masjid dan gereja Kristen maupun gereja Katolik di sekitaran Kayu Tangan. Begitu juga kelenteng juga adalah bangunan tua masa kolonial yang ada di seputaran Kebalen. Pura juga begitu, ada sebuah pura tua berada di daerah Lesanpura. Uniknya tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada gesekan antara umat beragama di Malang. Bahkan kalau hari besar masing-masing antar umat ini saling menjaga. Tidak dipungkiri zaman semakin berkembang, zaman selalu berubah. Tetapi kita tidak boleh melupakan tinggalan-tinggalan masa lalu sebagai pembelajaran untuk bergerak ke depan. Begitu juga yang kami lakukan bersama komunitas Jelajah Jejak Malang. Kami berusaha menggali tinggalan-tinggalan era-era masa lalu seperti situs-situs, candi, benda-benda arkeologis yang ada di Malang, mulai zaman era prasejarah sampai zaman klasik Hindu-Buddha, era Islam, zaman kolonial sampai zaman kemerdekaan. Berbagai kegiatan kami lakukan, kami selalu terlibat di dalam penemuan-penemuan, ekskavasi candi. Begitu juga kepedulian kita terhadap bangunan-bangunan era-era kolonial. Karena dari berbagai tinggalan itu harusnya menjadi ciri khas dan kekayaan bagi kota Malang. Ada beberapa sebetulnya yang perlu kita pertahankan sebagai tetengar kota Malang atau landmark atau ikon bagi kota Malang yang saat ini masih ada. Salah satunya adalah kawasan Ijen sebagai kawasan sejarah dan cagar budaya. Baru-baru ini juga kawasan Kayu Tangan sebagai kawasan heritage. Di Kayu Tangan sendiri ada beberapa gedung yang sangat ikonik bagi kota Malang. Salah satunya adalah Stats Clock atau jam kota yang berada di pertigaan di depan PLN, depan Avia. Itu adalah salah satu ciri khas bagi kota Malang. Di daerah lain pun, misalkan di Jogja, ada juga Stats Clock dan sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Sebaiknya benda-benda yang menjadi landmark itu juga dilindungi oleh negara, ditetapkan sebagai cagar budaya karena menjadi ciri khas. Berikutnya adalah bangunan kembar Raja Bali. Ini juga adalah salah satu landmark tetengar bagi kota Malang. Bangunan ini dibangun bisa dibilang sebagai pintu gerbang. Jadi pada waktu stasiun Malang yang awalnya menghadap ke timur lalu dirubah menjadi menghadap ke barat, ini lurus menuju ke Jalan Ijen. Nah, perempatan Raja Bali ini dengan dua gedung kembarnya, dengan dua menaranya adalah diibaratkan untuk menyangga Gunung Putri Tidur. Nah, konsepnya adalah seperti itu. Jadi harapan kami adalah gedung Raja Bali juga ditetapkan. Yang sebelah selatan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Yang bekas terakhir adalah sebagai bangunan Bank Commonwealth. Selayaknya bangunan-bangunan yang ikonik bagi kota Malang karena tidak
ada di kota lain, ini menjadi ciri khas bagi kota Malang. Begitu juga kepedulian dari pemerintah, masyarakat akan bangunan-bangunan tinggalan baik itu era kerajaan sampai kolonial, juga yang bangunan-bangunan lokal sendiri ini juga dipertahankan, seperti bangunan-bangunan gereja saat ini masih, dan sekolah-sekolah Kristen Katolik seperti Korea Yesus, Kedua Satu dan lainnya masih terjaga keasliannya. Karena pelestarian itu adalah intinya tidak merubah dari keaslian dan merawat keadaannya agar tidak sampai musnah. Bangunan-bangunan peribadatan selayaknya juga dibiarkan dalam bentuk aslinya. Kalau masjid-masjid pada awalnya bentuknya atap tumpan, baiknya juga dipertahankan seperti itu. Masih ada beberapa memang seperti di Blimbing itu, di depan gedung MCC itu masih terjaga bentuk aslinya. Dan alun-alun juga itu juga artinya tambahan-tambahan. Memang diperbolehkan pengembangan di daerah heritage diperbolehkan, tetapi selayaknya tidak keluar dari konsep yang ada, seperti lampu-lampu, tumbuhan-tumbuhan yang ada juga disesuaikan dengan aslinya, seperti itu.